dalil wahyu Alkitab dan sunnah itu dihadirkan Allah di muka bumi ini untuk menguatkan kebenaran. Untuk menguatkan kebenaran, mendukung keutamaan, membentuk sikap kepribadian, membangun peradaban, menghidupkan pencerahan, mengaktifkan kalimat tauhid. Jadi bagaimana hidup di tengah masyarakat itu menandai kalimat tauhid, menandai kehidupan masyarakat dengan kalimat tauhid. Orang plang, mana dalilnya. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, kita harus arif, artinya dalam membawa agama. Para nabi yang dikuatkan dalam risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW itu harus arif, harus bil hikmah. Ya perlu ngapal ke Quran, ya perlu memahami kitab sunnah dengan berbagai perangkat keilmuan sampai matang, itu penting. Ini ulama ya memang kudu ngerti. Tetapi dalam tataran praktis untuk konteks pendampingan masyarakat, itu tidak bisa semua yang kita pelajari, yang kita kuasai itu sebagai alat, instrumen atau media untuk menghakimi masyarakat, tidak bisa. Kesemuanya itu harus kita proses dalam refleksi kita dengan bentuk-bentuk sikap kearifan. Itulah rahasia mengapa pentingnya bil hikmah. Cuman hikmah itu kalau menurut pengertian orang awam itu kan orang puasa hikmahnya bisa menata emosi, bisa mendidik kehendak kita, bisa mengarahkan emosi kita biar tidak liar, sehingga lebih mudah untuk diarahkan ke Allah. Ini contoh hikmah secara awam, pengertian hikmah secara awam. Tapi secara lebih mendalam, orang yang paham hikmah itu ya orang yang punya hikmah itu, orang yang memahami hikmah, orang yang memiliki kearifan. Kearifan itu menjadi refleksi dia di dalam menghadapi semua masalah. Kearifan mendudukkan ayat-ayat Allah. Kearifan menempatkan ayat-ayat Allah dalam konteks pendampingan di tengah masyarakat. Bagaimana ayat-ayat Allah, Al-Quran atau Sunnah ini kita pegangi, kita fahami untuk menguatkan keutamaan, kebenaran di tengah masyarakat. Jadi teks untuk menguatkan kebenaran konteks atau teks untuk membenarkan ketidakbenaran konteks, bukan untuk menghakimi. Dan ini prosesnya harus diproses dengan cara pendampingan yang penuh hikmah, penuh kearifan, yang didasarkan kepada suasana pikiran yang memahami betul kondisi lingkungan sosial. Itulah yang kemudian sering kita dengar dengan perlunya seseorang membawa agama Allah ini itu memahami local wisdom, di samping berpegang teguh pada prinsip Alkitab wa Sunnah Salafus Shalihin,
tetapi juga harus dibawa oleh orang yang tepat, bukan orang yang mengedepankan emosi, karena emosi itu bisa merusak kearifan, penghakiman, klaim kebenaran, atau pemaksaan teks, atau mengukur ukuran orang dari pertama-tama dari apa yang telah dibaca dari sebuah teks tanpa mengindahkan kesesuaian kondisi masyarakat, itu akan tercerabut teks itu. Makanya Warawali Songo dulu itu mendampingi masyarakat dulu, mengikuti perkembangan masyarakat, mencatat hal-hal penting, hikmah-hikmah penting dalam pendampingan itu. Suatu saat ketika masyarakat ada masalah, para wali itu menjawab masalahnya masyarakat dengan prinsip-prinsip keutamaan yang pernah mereka keluarkan, yang tercatat tebal di pikiran para wali atau para tokoh-tokoh agama. Jadi mereka itu pada awal para wali songo, para zaman kewalian itu mendampingi masyarakat itu tidak banyak mengeluarkan teks, tapi justru ingin mereka itu mencatat keutamaan-keutamaan, kearifan-kearifan lokal, tercatat betul dalam memori para pendamping sosial dari bidang agama di awal-awal pendampingan berbasis keberagamaan yang dilakukan oleh para wali itu. Setelah mereka mencatat bentuk-bentuk kearifan masyarakat, tentu suatu saat masyarakat itu akan punya masalah. Dan cara menjawab masalah itu berbasis kearifan yang mereka miliki. Bersamaan dengan itu teks masuk, menguatkan basis kearifan masyarakat, sehingga masyarakat nyaman. Oh iya, teks yang mereka dengar itu seakan-akan memang seperti yang pernah prinsip-prinsip keutamaan yang telah mereka miliki. Jadi bersama dengan prinsip keutamaan yang telah mereka miliki, dipadukan dengan teks kewahyuan dan sunnah. Teks wahyu dan sunnah menguatkan kearifan-kearifan itu, atau sebaliknya kearifan-kearifan lokal itu menguatkan kebenaran teks dan sunnah, disampaikan kepada masyarakat pada saat masyarakat menghadapi masalah. Atau dibuat sajak-sajak atau lagu-lagu, syair-syair, atau dikeluarkan dalam bentuk tidak sengaja ketika dalam sebuah obrolan koko dalam konteks silaturahmi, biar teks ini berjalan tanpa sengaja tetapi sangat mempengaruhi suasana lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat nyaman. Lahirnya kekuatan prinsip keagamaan mereka itu bukan didasarkan kepada paksaan teks, tapi didasarkan pada kesadaran menerima teks yang telah mereka rasakan sesuai dengan kearifan-kearifan yang mereka miliki. Baik kearifan yang mereka miliki itu yang bersumber dari lingkungan masyarakatnya, keluarganya, atau pengalaman mereka, atau kebijaksanaan setiap orang, itu pasti akan muncul. Orang itu dalam proses hidup itu pasti akan memunculkan dua hal yang berbeda. Kadang memunculkan sistem emosinya yang membentuk bahasanya, dan dalam konteks tertentu itu
eh, membentuk kearifan yang membentuk bahasa kehidupannya, sikap kearifan yang membentuk bahasa, dan ini selalu muncul di tengah masyarakat. Nah, dalam pendampingan itu yang dicatat oleh para wali itu yang sikap kearifannya membentuk bahasanya itu dicatat betul oleh para pendamping saat itu dan dikuatkan oleh teks kewahyuan. Dalam konteks ini Alkitab dan Sunnah dan Salafus Sholihin. Dan itu dikuatkan dalam dialog-dialog di tengah sosial masyarakat. Sehingga asik. Sehingga tidak datang menghakimi, datang mengadili, datang menanyakan dalil, datang menanyakan, tidak seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud bagaimana pentingnya orang membawa agama Allah, melanjutkan risalah kenabian, mengikuti jejak para ulama, para salafus sholihin, untuk memperhatikan pentingnya kearifan, sikap, kepribadian, perilaku, memasuki pendampingan di tengah masyarakat. Itu. Oleh karena itu, ini penting kita baca ya. Di surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata, yu'ti nganugrahke sinten Allah al-hikmata ing hikmah, pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah yang diproses melalui kesesuaian sikap kebijaksanaan seseorang dengan bahasa atau teks yang mereka keluarkan. Kemudian bagaimana Alkitab dan Sunnah dan pengalaman-pengalaman salafus sholihin ini juga bisa terlibat di situ untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat, membentuk masyarakat, menguangkan teks-teks keutamaan dan kebenaran yang berkembang di tengah masyarakat. Itu maksudnya hikmah itu. Kemampuan dalam konteks ini penting. Dan inilah pola-pola seperti inilah yang ditiru oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai di tengah lingkungan Nahdlatul Ulama. Nekake menganugerahke sinten Allah hikmah hikmah man marang wong ya sa'u kang ngersakake sinten Allah. Mula iku waman utai sapane wong yukta kang den kehendaki, yang diparingi anugerah, yang diberikan anugerah al-hikmata berukmah hikmah tersebut, ya faqat utiya khairan katsira, maka benar-benar telah didatangkan atau dikaruniakan kebenaran, kebajikan yang banyak, khairan katsira yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Lan namung wong-wong kang berakal lah ingkang padha iso njikuk pelajaran sangka kewahyuan. Al-hikmah di sini, di tafsir ini dijelaskan artinya adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang mengarah kepada ilal amal, kepada amal. Ya. Sedangkan yang dimaksud khairan katsira di sini adalah sesuatu yang mengarah ila sa'adah al-abadiyah, kepada kebahagiaan yang abadi. Nah, ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang sesuai dengan ilmu yang bisa dirasakan oleh orang lain, dirasakan oleh diri sendiri dan dirasakan oleh orang lain. Lah punya ilmu dirinya sendiri kemerungsung, membuat kemerungsung orang lain, nah itu tidak bermanfaat. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia.